Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 dengan anggota Ahmad Sufyan, Abu Darda Al-Faruq, dan Asadin dari Sifa Ahmadiyah. Kami akan mereview film budaya yang berjudul Cahaya dari Timur, Peta Maluku, dan Laskar Pelangi. Langsung saja untuk film pertama, yaitu Cahaya dari Timur, Peta Maluku. Bagaimana tanggapan Mas Abu Darda mengenai keanekaragaman yang ada di film tersebut dan strategi membangun harmoni dalam perbedaan yang ada di film tersebut? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abu Darda Al-Faruq, angkatan 42, kelompok 1, absen 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang review film Cahaya dari Timur. Terkait film Cahaya dari Timur, di sini terdapat keanekaragaman, yakni adanya agama Islam dan juga agama Kristen. Lalu yang kedua, strategi dalam membangun harmoni. Untuk strategi dalam membangun harmoni melalui kompetisi sepak bola U15 di Jakarta yang mewakili Maluku. Tetapi adanya suatu perpecahan di antara para pemain membuat akibat sedikit hambatan, tetapi sebagai seorang yang dipercaya sebagai seorang pelatih memberikan pemahaman tentang siapa diri mereka, bukan masalah mengenai tulehu atau paso, bukan Islam atau Kristen, tetapi mereka adalah Maluku. Pemahaman itulah yang membuat para pemain menjadi lebih bersemangat dan dapat bersatu demi mengharumkan nama Maluku. Sekian ulasan saya terkait tentang keanekaragaman dan strategi membangun harmoni yang dapat saya sampaikan dari film Cahaya dari Timur. Wah, tanggapannya bagus. Saya juga akan menambahkan sedikit ya dari apa yang telah disampaikan Mas Abu Darda, yaitu dalam film tersebut strateginya dengan membentuk sebuah klub bola yang awalnya hanya untuk mengalihkan konflik Ambon, tetapi malah bisa menyatukan dua agama yang berbeda. Dan di film tersebut ada satu klub dengan dua agama yang berbeda, lalu dapat menyatukan orang-orang yang berbeda agama untuk memberikan dukungan terhadap klub sepak bola yang bertanding. Untuk yang kedua, yaitu film Laskar Pelangi. Bagaimana tanggapan Mas Sufyan mengenai keanekaragaman yang ada di film tersebut dan strategi membangun harmoni dalam perbedaan yang ada di film tersebut? Oke, terima kasih. Di sini saya akan menjawab mengenai keanekaragaman yang ada di film Laskar Pelangi. Berbicara mengenai film Laskar Pelangi, tentunya ini sudah tidak asing lagi bagi kita, karena film ini sudah terbilang cukup lama ditayangkan di televisi, dan film ini sangatlah bagus karena sangat memotivasi, khususnya bagi kita anak muda, karena di dalamnya terdapat motivasi dan semangat seorang pemuda atau anak-anak sekolah. Berbicara mengenai keanekaragaman, tentunya pasti ada lah di suatu film itu keanekaragaman, baik itu dari segi budaya, etnis, suku, agama maupun lainnya. Dan di film ini terdapat perbedaan mengenai etnis. Ada etnis Tionghoa dan juga ada etnis Melayu. Yang keduanya bisa hidup rukun di dalam suatu pulau, yaitu Pulau Belitung. Selain itu juga ada perbedaan agama, di mana ada salah satu guru pengajar di sana yang beragama Muslim di Sekolah Dasar Muhammadiyah. Mungkin itulah keanekaragaman yang ada di film itu. Dan hanya itu saja yang bisa saya jawab. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjawab mengenai strategi yang dilakukan untuk membangun suatu harmonisasi dalam film Laskar Pelangi tersebut. Berbicara mengenai harmoni, tentunya harmoni adalah di mana seseorang itu bisa hidup rukun, bisa bekerja sama antara satu sama lain, saling tolong menolong, dan menciptakan suasana yang kondusif. Dan di film Laskar Pelangi ini kita banyak menemukan hal-hal demikian, seperti halnya 10 seorang pemuda, anak pemuda yang berbeda etnis dari Tionghoa ataupun Melayu, dan guru yang berbeda agama bisa hidup rukun dan hidup bersama di dalam suatu pulau tersebut. Pulau yang cukup terbilang terpencil, ataupun di sana jarang anak-anak muda yang sekolah.
itulah harmonisasi terjadi, yaitu sutradara itu ingin menunjukkan kepada kita bahwasanya di tengah-tengah perbedaan itu sebagaimana bisa kita harus bisa hidup rukun dan saling bekerja sama. Dan di film itu terbukti bahwa para anak-anak muda itu saling bekerja sama ketika akan ada sebuah lomba, mereka mencari ide dan menemukan suatu ide dan mereka bekerja sama untuk memenangkan suatu lomba dan akhirnya mereka menang di sana. Sehingga strategi yang dibangun itu adalah harmonisasi di tengah-tengah perbedaan, dan mereka berhasil membangun harmonisasi itu dengan hidup rukun dan hidup damai dalam suatu pulau tersebut. Terima kasih. Wah, terima kasih tanggapan dari Mas Sufyan. Intinya dari kedua film tersebut dapat kita simpulkan bahwa Indonesia ini terbentuk dari keanekaragaman bahasa, budaya, suku, dan agama. Namun dengan kesadaran pentingnya persatuan dan kesatuan, maka semua itu dapat kita ubah menjadi kekuatan. Sekian review film dari kami. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.